Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Saya akan membahas materi bagian A, yaitu sejarah pendekatan person-centered. Pendekatan person-centered pertama kali diperkenalkan oleh Carl Rogers 1902 sampai 1987. Pada tahun 1940-an yang berdasar pada konsep humanistik psikologi. Rogers dikenal sebagai seorang revolusioner yang berkontribusi pada teori perkembangan dan berpengaruh terus-menerus pada bentuk konseling yang praktis. Asumsi dasar Rogers adalah bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya bahwa mereka memiliki potensi yang luas untuk memahami dirinya sendiri dan memecahkan masalahnya tanpa intervensi langsung oleh terapis dan mampu tumbuh secara langsung jika mereka terlibat dengan hubungan terapeutik yang spesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari ruangan 3 semester 4. Nah, teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai tujuan dari personal center terapi. Saya sendiri di sini akan menjelaskan dan memaparkan beberapa tujuan dari personal center terapi. Langsung saja, yang pertama, tujuan dari personal center terapi yaitu untuk membantu individu menemukan sisi positif dalam dirinya. Nah, di sini personal center terapi memandang manusia secara positif dan optimis, sehingga pihak klien atau konseli akan lebih mudah menjauh dari masalah dan lebih berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini juga terjadi proses dialog antara pihak konselor dengan konseli, di mana konselor menempatkan diri konseli sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang istimewa. Nah, dengan begitu hal tersebut akan memicu semangat atau memancing semangat dari konseli, sehingga ia akan lebih berpikir positif terhadap dirinya sendiri dan menjauh dari kesalahan. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan dari personal center terapi yaitu untuk membantu individu meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dengan adanya motivasi-motivasi atau dorongan, itu akan membuat individu atau klien memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuan dari pendekatan person center terapi yaitu untuk membantu individu lebih terbuka terhadap masalah dan pengalamannya. Yang keempat, tujuan dari personal center terapi yaitu untuk membantu individu atau memberikan motivasi kepada individu untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, yang kelima, tujuan dari personal center terapi yaitu untuk membantu individu menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri. Tapi sebelum individu diarahkan untuk menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri, terlebih dahulu konselor mengarahkan konseli untuk memahami dirinya terlebih dahulu, karena individu itu sendirilah yang tahu seperti apa diri konseli itu. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka individu akan memahami dirinya sehingga ia akan lebih mudah untuk mengatasi masalahnya. Nah, selain dari tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi, adapun menurut Rogers, ia mengatakan bahwa tujuan dari pendekatan center terapi bukan hanya berfokus pada pemecahan masalah klien, akan tetapi untuk membantu individu masuk ke dalam proses pertumbuhan, memahami masalah-masalah yang terjadi saat ini, sehingga ia kedepannya akan lebih mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang akan datang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Al-Hijar. Saya akan membacakan materi saya, yaitu bagian C, peran dan fungsi terapis. Peran terapis pada pendekatan person kontrak berakar pada cara-cara keberadaannya dan sikap-sikap, bukan pada penggunaan teknik-teknik yang dirancang, berfungsi membangun iklim konseling yang menunjang pertumbuhan klien, membangun hubungan yang membantu, di mana klien akan mengalami kebebasan yang diperlukan untuk mengeksplorasi area hidup yang sekarang. Teori person kontrak berpendapat bahwa fungsi terapis adalah harus hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalaman segera. Pertama, yang paling terutama, terapis harus bersedia secara real dengan hubungan dan klien dengan kesejajaran penerimaan dan empati. Terapis adalah katalisator untuk perubahan melihat klien dan kategori diagnostik yang terbentuk sebelumnya. Terapis terbentuk dengan mereka dari waktu ke waktu dan memasuki dunia mereka. Melalui terapis, sikap tulus, peduli, rasa hormat, penerimaan, dukungan, dan pengertian, klien mampu melonggarkan pertahanan dan persepsinya yang kaku dan pindah ke tingkat yang lebih tinggi dari fungsi pribadi. Ketika sikap terapis ini hadir, klien kemudian memerlukan kebebasan untuk menjelajahi bidang kehidupannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian D, karakteristik pendekatan person center. Yang pertama, fokus utama adalah kemampuan individu memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Kedua, lebih mengutamakan sasaran perasaan daripada intelek. Ketiga, masa kini lebih banyak diperhatikan daripada masa lalu. 4. Pertumbuhan emosional terjadi dalam hubungan konseling. 5. Proses terapi merupakan penyelesaian antara gambaran diri klien dan keadaan dan pengalaman diri yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, 6. Hubungan konselor dan klien merupakan situasi pengalaman terapeutik yang berkembang menuju kepada kepribadian klien yang integral dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian E, kelebihan dan kekurangan terapi person centered. Kelebihannya yaitu 1. Memberikan landasan humanistik bagi usaha untuk memahami dunia subjektif klien, memberikan peluang kepada klien untuk sungguh-sungguh diterima dan didengar. Kedua, klien bisa menjadi diri sendiri sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. 3. Klien akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru. Keempat, klien dapat diharapkan memikul tanggung jawab diri mereka sendiri. Kelima, klien menetapkan bidang-bidang apa yang mereka ingin eksplorasi di atas landasan tujuan-tujuan bagi perubahan. Keenam, pendekatan person centered menyajikan kepada klien umpan balik langsung dan khas dari apa yang baru dikomunikasikannya. 7. Terapis bertindak sebagai cermin, merefleksikan perasaan-perasaan kliennya yang lebih mendalam. Kekurangannya yaitu 1. Cara sejumlah terapis menyalah-tafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi person centered. 2. Tidak semua konselor dapat mempraktekkan terapi person centered sebab banyak dari konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. 3. Membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi-refleksi dan mendengar secara empatik. 4. Adanya jalan yang menyebabkan sejumlah pemeraktek menjadi terlalu fokus pada klien sehingga mereka kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik. 5. Pendekatan ini sulit untuk menerjemahkan kondisi terapi dalam praktek yang sebenarnya dalam budaya tertentu. 6. Terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan. 7. Tidak dapat diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu seperti psikopatologi yang parah. 8. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masalah yang ringan.